Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Selamat malam. Gimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Selamat malam juga. Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak. Iya, Alhamdulillah. Pak Ibnu, kalau saya dengar akan melakukan coaching kepada Bu Yuni ya. Iya, betul, Pak Ardi. Jadi saya akan melakukan coaching nih dengan Bu Yuni, Pak Ardi. Hmm, ya ya, baik baik. Mari kita diskusikan dulu rubrik percakapan selama proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti kepada Bu Yuni ya, Pak ya. Oke, Pak Ardi, siap, siap. Saya sangat semangat sekali nih, Pak Ardi. Ya. Kira-kira kompetensi inti coaching apakah yang nantinya akan Bapak kembangkan selama proses coaching nanti, Pak? Kompetensi inti coaching ya. Tentu saja itu, Pak. Kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Adi. Wah, bagus sekali, Pak Ibnu. Ya, terus bagian kompetensi apa ya yang secara spesifik yang akan Bapak nanti observasi, ya, Pak? Jadi gini Pak Adi, ini saya lebih spesifik ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak Adi. Yaitu saya ingin bisa menghindari asumsi karena saya itu sering sekali tergoda eh, asumsi saya terhadap situasi yang dihadapi oleh Kuci, Pak. Jadi saya ingin menghindari asumsi-asumsi saya atau anggapan-anggapan saya yang belum tentu benar. Dan saya juga tidak jarang memberi penilaian terhadap Kuci saya, Pak. Kemudian yang terakhir itu kadang-kadang juga muncul juga, Pak. Itu kadang ketika coaching menjelaskan Kuci menjelaskan situasi itu kadang-kadang malah saya kaitkan dengan pengalaman saya, Pak. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif itu, Pak. Wah, bagus sekali, Pak Ibnu. Baik, baik. Jadi intinya tadi Pak Ibnu ingin mengembangkan kompetensi khususnya yang untuk menggunakan aktif ya. Iya, Pak. Kemudian kemudian sekarang gini, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator ketercapaian. Ini Pak, saya itu jarang sekali ya Pak ya mengkonfirmasi pernyataan Kuci yang menurut saya ambigu Pak, sehingga muncul asumsi atau anggapan yang belum tentu benar dalam pikiran ini Pak. Jadi menghindari asumsi ini Pak yang menjadi indikator pertama Pak. Kemudian saya akan lebih sedikit bicara daripada Bu Yuni nanti Pak ketika kucing, dan satu lagi saya itu tidak mengaitkan pengalaman saya dengan situasi yang dihadapi Pak Ardi Pak. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tidak mengarah atau cenderung memberikan nasihat kepada Bu Yuni Pak. Itu Pak. Ya. Bagus sekali, Pak Ibnu. Baik, kalau begitu silahkan Pak Ibnu nanti melakukan coaching ya Pak. Saya tunggu kabarnya, nanti saya tunggu di room. Saya akan coba nanti mencatat poin-poin penting dari coaching yang Bapak lakukan kepada Bu Yuni khususnya. Dan Siap juga Pak. kabar baiknya ya Pak ya. Siap, Oke, siap. selamat malam. Ya, Oke. terima kasih Pak Adi. Waalaikum ya, Terima, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak. terima kasih. Mari ya.
Oke Pak, bagus sekali. Apa yang akan jenengan rencanakan nanti pada apa itu Bu Yuni, terutama jenengan melakukan coaching pada Bu Yuni. Baik, kalau begitu Pak, silahkan saya kasih kesempatan jenengan untuk melakukan coaching ya Pak kepada Bu Yuni. Siap, siap. Saya tunggu kabar baiknya nanti. Semoga nanti apa yang menjadi permasalahan dari Bu Yuni bisa jenengan atau kita bisa menemukan bersama-sama. Terima Oke. kasih Pak, monggo dilanjut. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibnu. Apakah Pak Ibnu siang ini memiliki waktu luang? Selamat siang Bu Yuni. Ada apa Bu? Saya lihat kok sepertinya Bu Yuni kok murung. Adakah yang bisa saya bantu? Gini Pak Ibnu, sama seperti yang telah sampaikan di WA tadi pagi, bahwa saya ingin di-coaching oleh Pak Ibnu terkait permasalahan yang saya hadapi. Apakah saat ini Pak Ibnu punya waktu luang dan bisa membantu saya? Oh, silakan Bu Yuni. Kebetulan saya sedang tidak ada pekerjaan mendesak nih Bu Yuni. Kalau boleh tahu apa tujuan dari obrolan kita saat ini ya Bu Yuni? Begini Pak Ibnu, akhir-akhir ini saya sedang resah dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu Yuni, semoga dengan diskusi ini Bu Yuni mendapat solusi atas keresahan Bu Yuni dan semoga saya bisa membantu Bu Yuni. Gini Pak, akhir-akhir ini saya mendapatkan informasi dari wali murid dan beberapa siswa di kelas bahwa anak laki-laki di kelas 6 banyak yang bermain game online di warkop, Pak. Oh, murid Bu Yuni banyak yang bermain game online di warkop. Kalau Bu Yuni, menurut Bu Yuni ya, kira-kira berapa persen ya murid yang bermain game online di warkop itu Bu Yuni? Setelah kemarin saya memperoleh informasi, saya langsung mengumpulkan anak-anak murid kelas 6, Pak. Dan saya tanya, siapa-siapa saja yang pernah main game online di warkop. Dan ternyata hasilnya membuat saya sangat kaget. Wow. Kurang lebih 80% dari murid-murid laki-laki di kelas saya itu pernah melakukannya. Wah, cukup banyak juga ya Bu Yuni. Kalau sekitar 80% murid pernah bermain game online di warkop. Menurut Bu Yuni, mereka kapan ya waktunya main game online dan mengapa anak-anak bisa berlaku seperti itu? Serta kira-kira apa ya tujuan mereka main game online tersebut? Kemarin saya sempat tanya ke anak-anak, Pak. Mereka bermain game online sepulang sekolah dari jam 1 sampai jam 5 sore. Mereka bermain di warkop disebabkan karena di warkop itu tersedia wifi gratis selama 24 jam. Sehingga mereka bisa melakukan mabar. Itu loh Pak, istilahnya untuk main bareng dengan teman-temannya. Kemudian saya tanya, apa tujuan mereka main game online itu? Ternyata mereka menjawab, tujuannya adalah karena terpengaruh oleh teman-temannya. Awalnya hanya 1-2 yang main, kemudian karena merasa seru dan menganggap bahwa menang game online itu keren, mereka akhirnya ikut dan menjadi sering bermain di sana. Oh, baik-baik. Dari cerita Bu Yuni tadi, mereka bermain game online di warkop sepulang sekolah karena gratis untuk mabar bareng. Kira-kira nih Bu Yuni, kekuatan apa sih yang Bu Yuni miliki agar Bu Yuni bisa menyelesaikan masalah tersebut? Kekuatan saya menurut saya Pak, kalau untuk main game online sepulang sekolah, menurut saya bisa bekerja sama ya kekuatan terbesar dengan melibatkan orang tua dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Saya bisa mengajak orang tua berkolaborasi untuk mengontrol dan mengawasi anak-anak dalam penggunaan HP.
Kemudian untuk pengaruh dari teman, kekuatan saya adalah adanya komitmen dari guru dan sekolah untuk menanamkan karakter positif, di mana karakter tersebut tidak hanya tercermin dari tingkah lakunya saja, namun dari sikap anak dalam memanfaatkan gawai. Wah, kelihatannya kekuatan yang Bu Yuni miliki cukup besar ya untuk menyelesaikan masalah ini. Selain kekuatan, menurut Bu Yuni, apakah ada atau Bu Yuni memiliki hambatan dalam penyelesaian masalah ini ya Bu ya? Hambatan ada sih Pak Ibnu, yaitu meski sebagian besar orang tua murid terlibat aktif, namun tetap ada yang enggan terlibat. Jika ada murid yang suka bermain game online, namun orang tuanya kurang aktif dalam bekerja sama dengan sekolah karena alasan pekerjaan, kesibukan, dan yang lainnya, ini akan menjadi tantangan buat saya. Oh gitu ya Bu ya. Mungkin dari hambatan yang Bu Yuni temui, kira-kira bagaimana ya solusi untuk mengatasinya? Solusi yang saya usahakan, mungkin saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan personal, Pak, secara intensif kepada anaknya, agar masalah ini bisa segera saya selesaikan. Benar sekali Bu Yuni. Pendekatan personal dan menemukan motivasi ekstrinsik merupakan solusi yang sangat tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kira-kira rencana apa nih? Tahu rencana apa dan yang mana saja dari sekian alternatif solusi tadi yang berhasil kita diskusikan yang akan Bu Yuni gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan melakukan pendekatan secara personal, satu. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan orang tua. Yang ketiga, berkomitmen bersama semua guru dan kepala sekolah. Serta membuat keyakinan kelas, Pak, seperti yang pernah kami lakukan. Tapi ada sedikit keraguan pada diri saya, Pak. Ketika anak-anak mengimplementasikan keyakinan kelas, anak-anak bisa, dan jika ada anak yang melanggar, teman-temannya akan aktif mengingatkan. Tapi kan permainan game online ini dilakukan anak-anak setelah anak-anak pulang sekolah. Bagaimana jika mereka di rumah, Pak? Apa sebaiknya saya coba mengajak orang tua untuk membuat keyakinan rumah ya, Pak ya? Agar nanti jika ada pelanggaran, orang tua juga bisa membantu untuk mengontrolnya. Keyakinan rumah ya Bu Yuni ya. Boleh juga sih Bu Yuni untuk mengimbangi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi menurut Bu Yuni nih, kira-kira berapa ya jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya, perkiraan saya maksimal 2 mingguan ya Pak, karena saya harus melakukan pendekatan personal terlebih dahulu, bekerja sama dengan orang tua, kemudian mencoba untuk menata lingkungan sekolah, dan membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk berbudaya positif. Oh, oke. Sekitar 2 minggu ya Bu ya. Menurut saya itu waktu yang cukup sih untuk melakukan aksi yang seperti Ibu rencanakan. Kemudian setelah Bu Yuni membuat perencanaan dalam waktu 2 minggu nih, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Yuni tersebut? Ya, saya sih berharap Pak, anak-anak sudah tidak ada lagi yang bermain game online di warkop. Dan tidak ada lagi yang bermain game online di hari efektif sekolah, selain hari libur dengan waktu yang telah disepakati oleh orang tua. Misalkan hanya 1 jam dalam 1 minggu. Itu pun kalau orang tuanya mengizinkan. Alangkah baik jika orang tua membatasi kegiatan anak menggunakan gawai untuk bermain di rumah. Menurut Bu Yuni, siapa saja yang akan terlibat atau membantu Ibu nih dalam mencapai tujuan keberhasilan tersebut? Yang akan membantu keberhasilan saya adalah yang pertama kepala sekolah, karena beliau sebagai penanggung jawab sekolah. Kemudian yang kedua adalah guru, dan masih ada sebagian anak-anak yang masih tidak terlibat mabar. Serta yang paling utama adalah orang tua murid. Wow, Bu
Bu Yuni melibatkan semua pihak yang ada di sekeliling anak-anak ya. Semoga ini nanti akan membantu Iya, Bu Pak. Yuni. Saya memang berencana untuk melibatkan semua. Semoga ini akan membantu Bu Yuni ya untuk mencapai tujuan dengan baik dan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya nih Bu Yuni, apa nih komitmen Bu Yuni terhadap rencana aksi ini? Tak ulangi lagi jawabanku. Ayo. Oke. Kalau menurut saya, Pak, pihak-pihak yang akan membantu saya yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah. Kemudian guru, anak-anak yang masih tidak terlibat dalam kegiatan mabar, dan yang paling utama adalah orang tua murid. Sehingga ada 4 orang itu yang akan membantu saya. Wah, Bu Yuni melibatkan semua pihak ya yang ada di sekeliling anak-anak. Semoga ini akan membantu Bu Yuni untuk mencapai tujuan dengan baik dan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya nih Bu Yuni, apa nih komitmen Bu Yuni terhadap rencana aksi ini? Saya akan selalu berupaya untuk mencapai tujuan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap keberhasilan aksi ini, Pak. Oh, baiklah Bu Yuni, saya melihat komitmen yang sangat kuat dalam diri Bu Yuni. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Yuni setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah, Pak, saya sekarang merasa lebih lega dan senang tentunya. Karena akhirnya permasalahan saya mendapatkan solusi. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Bu Yuni. Saya juga merasa sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Yuni. Oh iya Bu, dari sekian banyak yang kita diskusikan nih, kira-kira apa ya yang Bu Yuni dapat simpulkan dari diskusi kita hari ini? Kesimpulannya, untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, saya akan melakukan pendekatan secara personal, bekerja sama dengan orang tua, berkomitmen bersama semua guru dan kepala sekolah, serta membuat keyakinan kelas dan rumah. Oke, bagus. Semoga Bu Yuni bisa melaksanakan aksi yang Bu Yuni rencanakan dengan baik ya. Saya tunggu cerita keberhasilannya Bu Yuni di lain waktu ya. Iya, Pak, siap. Insya Allah dalam 1 minggu lagi saya akan ceritakan kepada Pak Ibnu terkait dengan keberhasilan dari aksi nyata yang saya lakukan ini. Baik Bu, tetap semangat ya Bu Yuni. Oh iya, tidak terasa nih kita sudah banyak berkomunikasi dan maaf nih Bu Yuni, ternyata saya sudah waktunya pulang nih Bu Yuni. Mohon maaf ya Bu, kita sambung lagi lain waktu ya Bu. Iya Pak Ibnu, tidak apa-apa. Memang ini sudah menunjukkan waktu untuk pulang kerja. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas solusi dari permasalahan saya hari ini. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf sekali merepotkan Pak Ibnu. Sama-sama Bu Yuni. Di sini kita akan diskusi. Baik, kita diskusi lagi pekan depan ya Bu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ibnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arzi. Iya, ketemu lagi akhirnya kita ya. Sudah selesaikah sesi coaching Pak Ibnu dengan Bu Yuni? Alhamdulillah Pak Adi sudah selesai Pak Adi. Iya, bagus Pak Ibnu. Sekarang gini, apa saja yang sudah Pak Ibnu lakukan tadi pada saat melakukan coaching ya? Terus
yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan itu yang diinginkan apa kira-kira Pak? Tadi. Ya, dalam percakapan dengan Bu Yuni tadi, kalau dikaitkan dengan indikator ketercapaian pengembangan ya, itu saya sudah bisa menghindari asumsi, Pak. Saya juga sudah bisa menghilangkan penilaian saya terhadap Puji yang di sini diperankan oleh Bu Yuni, dan yang terakhir itu saya sudah bisa menghindari untuk mengaitkan situasi yang dialami Puji dengan pengalaman saya, Pak. Kalau saya rasa itu alhamdulillah sudah bagus, Pak, kalau menurut saya, Pak. Iya, baik sekali Pak. Jadi memang tadi saya pantau pada saat dengan coaching dengan Bu Yuni sudah melihat sudah apa itu namanya menunjukkan bahwa jenengan sudah melakukan yang namanya indikator pencapaian tersebut. Yang mana tadi jenengan sudah melakukan khususnya mendengarkan aktif nggih. Baik Iya, Pak, berikut coba akan saya sampaikan ya sedikit hasil pengamatan saya selama sesi coaching yang jenengan lakukan Pak Ibnu dengan Bu Yuni ya. Jadi iya, minimal sedikit saja apa yang bisa saya berikan umpan balik. Ya semoga ini nanti bisa menjadi semacam refleksi, evaluasi terhadap Pak Ibnu bila mana iya, besok ada mungkin rekan kerja atau mungkin yang lain yang ingin melakukan coaching. iya, Jadi tadi saya simpulkan umpan baliknya adalah cukup bagus Pak Ibnu sudah melakukan yang namanya indikator mendengarkan aktif. Yang mana itu tadi Pak Ibnu sudah melakukan beberapa kompetensi. Salah satunya adalah tadi sudah apa ya menghindari judgement pada coach ya. Terus iya, tadi akhirnya saya lihat Bu Yuni juga sudah melakukan mendapatkan solusinya sendiri dengan Pak iya, Ibnu coaching tanpa terasa beliau sudah menunjukkan solusinya sendiri. iya, Pak. Itu Pak, ya bagus, bagus. Terima kasih, Pak, atas umpan baliknya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Ibnu, tetap semangat. Terus Iya. gini Pak, selanjutnya kompetensi apalagi yang ingin Pak Ibnu kembangkan setelah ini ya, berdasarkan hasil melakukan jenengan tadi coaching yang jenengan melakukan dengan Bu Yuni tadi. Hmm, apa ya, Pak ya? Itu, Pak, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena saya ini merasa kesulitan, Pak, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach dalam berefleksi, Pak. Itu, Pak. Jadi saya ingin bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, ya, ya. Oke, oke, Pak. Semangat, Pak Ibnu. Memang dengan seringnya kita melakukan praktek coaching ini, kita nantinya bisa lebih memperdalam, Pak, kompetensi kita, khususnya tadi yang jenengan sampaikan, khususnya pada mengajukan pertanyaan yang bobot. Tetap semangat, Pak. Yang jelas, saya ucapkan salut pada jenengan, tadi sudah melakukan coaching terhadap diri yang mungkin ada permasalahan di sekolahnya. Itu Gitu. Pak ya. Ya. Terima kasih, Pak Adi, atas bantuannya. Sama-sama. Iya. Sama-sama Pak Ibnu. Oh iya, saya kira sudah cukup Pak ya untuk sesi pengamatan kali ini. Semoga bermanfaat dan nanti baik bagi Pak Ibnu sendiri maupun bagi Bu Yuni. Saya Iya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibnu. Sampai lagi ketemu lagi. Iya, Pak Adi, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jos.